96,3 RPK FM Jakarta. Hai, selamat pagi sahabat RPK. Kita berjumpa lagi dalam program Obsesi, obrolan sehat dan berisi. Bersama saya Poppy Natama. Dan selama 1 jam ke depan, obsesi kali ini kita akan bersama dengan Warung Objek Wisata. Sudah hadir bersama dengan kita Bapak Hendra dari PT Warung Objek Wisata. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi, salam sehat sahabat RPK. Semangat sekali ya Pak ya pagi hari ini. Luar biasa ya, baik. Luar biasa. Dan kita juga bersama dengan Pak Fredrik Waworuntu, ahli naturopati. Selamat pagi Pak Fredrik. Selamat pagi sahabat RPK, salam sehat. Wah, makin semangat lagi nih. Iya. Dan pastinya kali ini pagi yang indah dan cerah ini ya, kita akan berbicara mengenai nggak jauh-jauh nih apa ya. Hari ini kita membahas tentang suatu topik yang pastinya hangat sekali dan kita mengatur pola hidup sehat. Sudah hadir bersama kita dengan Pak Fredrik. Mungkin di tengah-tengah pandemik ini nih Pak, Iya. pasti yang perlu kita rubah selain gaya hidup, pola makan juga dirubah. Yang menjadi mungkin yang bisa dibagikan Pak Fredrik pagi hari ini untuk sahabat RPK. Jadi Tips-tipsnya. sebagai seorang naturopati, jadi saya menegaskan kembali bahwa apa yang telah dipublikasikan dalam situs resmi Kementerian Kesehatan mengenai pola hidup bersih dan sehat itu betul-betul harus diperhatikan. Oke. Ya. Pola hidup bersih dan sehat di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di rumah sakit dan sebagainya. Walaupun sekolah libur, jadi semua ada di rumah. Iya betul. Ya seperti kita mendengar bahwa perlu cuci tangan Ya. jika menyentuh sesuatu, kemudian cuci dengan sabun itu efektif sekali. Itu efektif. Sebab virus corona itu dia tidak bertahan terhadap bahan-bahan di sabun itu. Kalau sabunnya cukup banyak Oke. dan kita mencucinya, maka dia punya kapsid protein dan lapisan lemaknya itu akan rusak sebenarnya. Oke. Jadi kecuali di luar ya kita pakai hand sanitizer. Alkohol ya. Tapi sebenarnya sabun tuh sangat efektif. Kalau misalnya ada sabun, meskipun ada hand sanitizer, Lebih baik pakai harus sabun. tetap sabun. Lebih baik pakai sabun Betul. gitu kan. Dan juga air mengalir ya Pak ya. Sabun lebih baik sebenarnya daripada hand sanitizer yang Betul. cuma alkohol sebenarnya. Oke. Sebab sabun pertama air mengalir dan dia akan menaikkan tegangan permukaan dan dia merusak itu kapsid pelindung protein dari virus itu. Oke. Dan juga kita juga menerapkan yang namanya physical distancing Ya, saat ya ini. itulah physical distancing gampangnya itu di rumah aja. Di rumah Sebab aja. mungkin masyarakat luas nggak terlalu ramah, cocok di telinga apa Betul, nih betul. physical distancing. Tapi di rumah aja, kemudian beri jarak kalau kita bertemu dan karena sekarang wabahnya itu kita nggak tahu menyebar sampai di mana. Jika kita di Betul. tempat terbuka Iya. karena kepentingan yang betul-betul perlu, lebih baik kita menggunakan masker. Menggunakan masker. Iya, seperti itu. Kalau memang ada di tempat ya bertemu beberapa orang seperti itu dan kita tidak yakin siapa yang sudah terpapar Betul. dan siapa yang belum terpapar. Oke, tapi itu yang kita sudah tahu. Iya. Fokus saya sebenarnya Fokusnya. di gaya hidup sehat yang seperti apa yang dapat menopang menunjang sistem imun kita Nah, sehingga dengan sistem imun yang prima itu kita dapat melawan infeksi virus corona meskipun karena ketidaktahuan kita sudah terpapar gitu. oke. Jadi yang kita akan bahas kupas tuntas ini mengenai imun. Sistem imun. Sistem imun. Oke, mungkin apa yang bisa kita lakukan sekarang Pak untuk menjaga sistem imun ini bisa terus baik dan maksimal kerjanya dalam tubuh kita? Nah, jadi begini, mungkin dengan adanya wabah virus ini, maka kita yang selama ini, sebagian dari kita, kurang memperhatikan misalnya waktu tidur. Oke. Ya, misalnya ini dari gaya hidup ya. Betul. Jadi orang yang sering begadang, tidur telat itu sistem imunnya akan lemah. Oke. Iya.
Jadi bukan hanya komponen sel darah merahnya yang kurang sehingga dikatakan kalau kurang tidur bakal anemia, tapi ya sistem imun juga menjadi lemah. Jadi tidur pertama saya mau sampaikan, baru kemudian tidur, baru kemudian mengendalikan stres. Oh, kendalikan Gitu kan. stres, betul, Nah, betul. jadi stress management bisa dengan olahraga, yang lain mungkin dengan meditasi, kontemplasi, berdoa, menyanyi, ya mau menyanyi lagu rohani atau lagu-lagu yang lain, ya. Pokoknya jangan di rumah kemudian menjadi stres. Orang yang biasa bekerja, Iya, setelah di rumah dia sumpah dia jadi stres, akhirnya sistem imunnya menjadi lemah. oke. Mungkin dia perlu refreshing di rumah, dia bisa merefresh tubuhnya, misalnya dia perlu berjemur sinar matahari cukup betul. 15 menit terpapar sinar matahari. Kira-kira kalau di Jakarta matahari cerah sekitar jam 10 sampai jam 1 siang. Jam 10 Cukup sampai jam 15 1. menit gitu Betul, kan. jangan lama-lama ya Pak Ya kalau saya di Bogor ya jam 10 nggak berarti sinar mataharinya, nggak berguna, nggak bermanfaat. Oke, Sebab terlalu intensitasnya terlalu rendah. oke. Gak usah lama-lama supaya kulit kita tidak terbakar, dan 1 minggu cukup 5 kali. Oke, jadi nggak setiap hari ya Pak ya? Nggak setiap hari, dan 1 minggu cukup 5 kali. Dan yang terpapar itu adalah tangan dan kaki dan punggung bagian belakang. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting, Yap. terpapar. Jadi kalau di rumah ada tempat tertutup, maaf kalau seperti Poppy ini ya mungkin mesti pakai bikini mungkin di Oke. berjemur sinar matahari gitu kan. Oke. Dan itu mengenai gaya hidup. Gaya hidup yang artinya hal yang kita bisa buat sebelum saya membahas nutrisi. Betul. Hal-hal sederhana, jadi olahraga, kemudian mereduce stres, perlu terpapar sinar matahari gitu kan. Ada orang berolahraga, saya lihat kalau di kompleks saya tuh pagi-pagi yang biasanya orang sepi mungkin karena kerja, sekarang banyak orang putar-putar. Iya. Kita nggak ikut-ikutan olahraga. Orang bingung di rumah ini nggak olahraga. Bagi saya olahraga pagi tanpa sinar matahari hanya untuk kardio. Kardio, betul ya. Tapi kalau untuk meningkatkan respons imun harus udara itu hangat, agak ada sinar matahari. Oke. Gitu oke, kan. oke. Sebab dengan terpapar sinar matahari waktu kita bergerak, misalnya kita punya gamma globulin itu meningkat. Dan itu bertahan ya sampai beberapa hari. Kalau kita terpapar misalnya 1 jam Yap. dengan sinar matahari yang cukup terik gitu kan. Oke. Dan jangan terlalu takut kita akan terbakar gitu kan. Jangan takut Sebab hitam ya Pak ya. abang becak tuh dulu ya yang masih ada becak gitu kan. Tiap hari dia terbakar sinar matahari nggak kanker kulit juga. Iya betul. Iya, Malah tambah petani sehat. yang terpapar sinar matahari di tegalan sawah nggak kanker kulit juga. Buruh Betul. bangunan misalnya terpapar di atas atap. Iya. Iya. Tapi saya juga nggak suruh orang terpapar 1 hari. Iya, Karena itu saya jangan. bilang kalau sinar matahari itu sangat efektif, sangat cerah. Yap. Mungkin di Jakarta di antara jam 10 sampai jam 1, jam 2. Cukup 15 menit aja. Kepala ditutup, leher juga ditutup supaya nggak hitam ya. Oh iya, Nggak betul. perih. Betul. Ya dilingkari aja dengan handuk, kemudian kepala juga ditutup pakai topi. Yang penting terpapar punggung, tangan, dan Kaki. Oke. Iya, Itu kira-kira baru seputar gaya hidup yang bisa kita sesuaikan saat ini ya Pak ya. Iya. Oke, dan lebih jelasnya lagi mengenai imun, nanti akan kita sambung lagi, tapi jangan kemana-mana, stay tune di 96,3 RPK FM Jakarta. Masih di 96,3 RPK FM Jakarta. Selamat pagi sahabat RPK. Kita masih dalam program Obsesi, obrolan sehat dan berisi. Bersama saya Poppy Natama dan juga Pak Hendra dari Warung Objek Wisata, juga PT Lesmindo Sakti. Ya. Dan kita juga masih bersama dengan Pak Fredrik Waworuntu selaku ahli naturopati. Betul. Ya. Dan kita masih membahas nih, apa tadi kita udah berbicara mengenai gaya hidup. Sekarang kita fokus kepada sistem imun. Dan yang sekarang ini lagi hangat diperbincangkan ya Pak ya. Ya, sebab satu-satunya senjata, saya mau tekankan sekali lagi, satu-satunya senjata yang kita miliki saat ini untuk berperang dengan
SARS-2 COVID-19 adalah sistem imun kita, sebab kita belum mempunyai vaksin. Bahkan beberapa publikasi internasional yang saya buka ya, seperti National Institute of Health, memprediksikan perlu 1,5 tahun sampai 2 tahun baru ada vaksinnya. Betul. Nah, jadi yang dapat berperan sekarang selain tentunya cara pertama adalah menghindar supaya tidak terpapar. Menghindar. Tapi kalau misalnya tanpa setahu kita terpapar, maka senjata utama yang akan membuat kita berperang adalah sistem imun kita. Sistem imun. Jadi prajurit-prajurit imun kita yang memang disiapkan oleh Tuhan yang menciptakan kita untuk memerangi mikroorganisme patogen. Baik itu virus, bakteri atau jamur yang ada di sekitar kita. Nah, sistem imun ini mulai dari hambatan fisik atau mekanik. Dan hambatan biokimia, ada kulit kita, ada jaringan epitel kita, kemudian ada sel-sel imun khusus, kemudian ada antibodi yang secara khusus akan menargetkan patogen. Jadi sistem imun kita ini sangat cerdas. Betul. Sebagaimana kita kadang-kadang kan kalau baca publikasi virus corona ini kan dia berevolusi. Tipenya sama seperti SARS tipe 1 karena dia virus RNA, cepat dia berevolusi. Jadi SARS sekarang tipe 2. COVID-19 nanti orang pikir ke depan dia akan berevolusi. Tapi sebagaimana virus ini bisa berevolusi, sistem imun kita bisa berevolusi. Untuk beradaptasi dari semenjak abad pertama manusia mendiami planet ini, sistem imun kita terus berevolusi. Sesuai dengan keadaan lingkungan yang makin riskan. Kalau kita memfasilitasi. Betul. Saya mau andaikan saja begini. Seperti sistem pertahanan negara kita. Ada angkatan udara, angkatan laut, angkatan udara, ada kepolisian, dan ada pertahanan rakyat semesta, sipil, dan sebagainya. Ini kan berevolusi berdasarkan dengan tantangan zaman. Mungkin dulu sistem imun negara kita, katakanlah tentara kita masih pakai babu runcing, pakai bendil, tapi sekarang alutsistanya sudah semakin modern dan sebagainya kan. Pasukan terlatih kita sudah semakin hebat. Begitu juga dengan sistem imun kita. Jadi kita jangan terlalu fokus pada kemudian kita jadi panik. Virus ini bisa berevolusi dan sebagainya dan seterusnya. Sistem imun kita, sekali lagi saya tegaskan, bisa berevolusi jika difasilitasi dengan nutrin dan hal-hal yang mendukung. Jadi selain virus itu berkembang, imun kita juga berkembang. Iya, dan dia berevolusi dan ada orang tidak tahu bahwa dia punya memori yang sangat hebat. Jadi seorang yang pernah terpapar kemudian dia menang, dia punya sistem memori. Jadi kalau datang musuh yang sama, nggak perlu reaksi lama, langsung dia sikat. Seperti itu. Gitu ya. Jadi sistem canggih, peringatan dininya kalau seperti alat elektronika di rudal-rudal canggih dan pertahanan itu sudah canggih sekali. Kalau sistem imun kita ini difasilitasi dengan nutrin, gaya hidup yang tepat. Itulah sebabnya vaksin kadang-kadang dibuat dari virus atau bakteri yang dilemahkan. Betul. Iya. Dia sudah dilemahkan sehingga dia punya daya virulensinya berkurang, dia punya sifat infeksiusnya berkurang. Kemudian dia dimasukkan ke dalam tubuh untuk merangsang sistem imun kita mempelajari itu, kemudian menghasilkan molekul-molekul baru yang dapat melawan, meng-counter, yang dapat melawan patogen-patogen tersebut. Berarti untuk saat ini kita membahas mengenai bagaimana kita bisa memenuhi fasilitasi imun kita nih Pak. Mungkin yang bisa kita lakukan saat ini tuh apa yang perlu kita fokuskan? Apa yang kita bisa lakukan ya? Secara historis pertama kali ya, didasarkan jadi sistem imun itu misalnya pertama kali ditemukan orang mulai penyakit Scurvy itu, kemudian mulai kita tahu itu penyakit pada gusi, radang gusi, kemudian flu, dan kemudian ditemukan bahwa awak-awak kapal yang membawa jeruk, waktu mereka memakan jeruk, flu-nya cepat sembuh, kemudian penyakit radang gusinya hilang. Nah,
Akhirnya disitulah pertama kali orang mulai menemukan bahwa kekurangan vitamin C berhubungan dengan kelemahan sistem imun. Nah, jadi itu secara historis ya. Oke. Dan sekarang kemudian dari penelitian molekuler yang semakin canggih dengan penelitian docking molekuler ditemukan bahwa bukan hanya vitamin C saja. Sistem imun itu perlu vitamin A, perlu vitamin D, perlu vitamin E, perlu vitamin B6, perlu vitamin B9 atau asam folat, perlu vitamin B12, perlu mineral koper tembaga, mineral zinc, selenium, magnesium, dan zat besi. Banyak sekali pastinya. Ya. Ini yang diperlukan oleh sistem imun, zat-zat vitamin dan jadi disebut zat gizi mikro ya. Yap. Tapi tentu zat gizi makro itu vital, karbohidrat, protein, dan asam lemak. Betul. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa kecenderungan masyarakat kita menggunakan asam lemak jenuh kebanyakan. Sementara tidak seimbang antara asam lemak omega 6 dan omega 3. Itu membuat sistem imun kita weak, lemah gitu. Lemak jenuh apalagi menggoreng. Waktu kita menggoreng minyak mendidih 200 derajat Celcius, jadi teroksidasi. Makanan yang kita goreng teroksidasi, akhirnya terbentuk karsinogen. Itu melemahkan sistem imun kita. Iya. Jadi terbentuk toksin melalui makanan yang digoreng. Sebab semua minyak mendidih 200 derajat. Sementara beberapa makanan sudah mulai teroksidasi di atas 100 derajat. Dan terbentuk karsinogen di atas 150 derajat. Seperti protein di atas 100 derajat sudah denaturasi. Semakin sulit untuk dicerna ya. Betul. Nah, jadi perlu asam lemak omega 6 dan omega 3. Nanti sebentar saya akan bahas di sesi berikutnya. Kita bisa peroleh dari mana gitu. Yang saya mau komentari dulu gaya hidup, baru kemudian dari gizi makro kita terlalu banyak bom kalori. Bom kalori. Bom kalori itu adalah kalori kosong yang berasal dari kue, minuman manis, gula, kemudian roti dan sebagainya. Ya, anak-anak muda apalagi mereka tidak senang sayur dan buah, mungkin seminggu cuma 1-2 kali makan buah. Lebih sering makan kue gitu kan. Iya, Pak, yang semakin enak, padahal kue itu kan zat tepung, simple karbohidrat. Cepat sekali menjadi gula. Kemudian dia sudah kekurangan vitamin dan mineral. Kemudian dia ditambah dengan lemak jenuh di dalamnya. Seperti tambah margarin, kemudian lemak, kemudian ditambah gula lagi di dalamnya. Nah, Mbak Poppy ini ya, saya mau sampaikan bahwa makanan dari sistem imun kita, plasma selnya itu dia menjadi kuat jika limfosit itu, sel-sel darah putih kita itu plasmanya mengandung cukup vitamin C. Nah, vitamin C ini rumus bangunnya mirip dengan gula. Molekul gula. Jadi kalau kita banyak makan gula lebih dari 30 gram satu hari, ya. Nah, gula ini bisa masuk lewat buah yang sangat manis, lewat gula substitusi, gula meja, lewat makanan yang ditambah gula. Hampir semua makanan modern kita tambah gula yang kita beli kan. Nah, hitung aja berapa gram. Maka sel-sel darah putih kita ini akan menerima gula lebih dulu. Jadi plasma selnya dijenuhkan dengan gula, dia nggak bisa terima lagi vitamin C. Maka seperti satpam di bank, kemudian dia tiduran, nggak tahu di bank itu sudah masuk pencuri. Gitu, membobol rekening gitu. Ada banyak satpam tapi semua hanya di pos saja dan dia udah teler walaupun mata terbuka, tapi konsentrasi fokusnya sudah nggak ada. Dia sudah nggak bisa membedakan. Ini apakah ini pencuri apa bukan? Pencuri gitu apa ya? bukan gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi ya ini pola makan umumnya, sudah tidur telat. Kemudian makannya itu. Makannya juga. Iya, sebab riset kesehatan dasar Republik Indonesia yang dibuat setiap 5 tahun, yang terakhir 2018, kita masih kurang makan sayur. Kita kira-kira baru 50 gram lebih per orang rata-rata per hari. Bandingkan Singapura 900 gram. Kita nggak sampai 100 gram makan buah dan sayur rata-rata per hari. Betul. Jadi kita kekurangan
mineral dari sayuran dan buah, kita kekurangan vitamin, kita kekurangan nutraceutical, itu phytochemical, ya. Disebut juga nutraceutical. Ya, seperti misalnya, ya saya mau sampaikan. Tadi saya sudah singgung vitamin C. Yap, betul. Ternyata ada perbedaan, kita dapat vitamin C dari buah dan vitamin C dari suplemen. Oh. Vitamin C dari suplemen atau asam ascorbat rekayasa laboratorium itu, dan asam ascorbat yang ada di buah, dia bukan cuma asam ascorbat aja yang ada di buah, vitamin C-nya. Betul. Tapi dia mengandung bioflavonoid. Jadi flavon itu. Di antaranya yang dua sangat terkenal, rutin dan hesperidin. Ada juga quercetin, 3 lah yang terkenal. Rutin, hesperidin, quercetin. Nah, hesperidin ini dari tahun 1927 molekulnya sudah dikenali. Betul. 1949 disebut vitamin P. Akhir-akhir ini dalam penelitian pada tikus, ternak maupun ayam petelur, ternyata itu meningkatkan sistem imun. Oke. Dan mencegah inflamasi. Oke. Jadi hesperidin ini mencegah inflamasi. Dan publikasi yang dilansir oleh beberapa media elektronik, kerjasama antara IPB dan UI belum lama ini kalau dibaca, terbukti hesperidin yang kebanyakan ada pada buah jeruk-jerukan itu bisa melawan coronavirus. Wow, oke. Pastinya menarik sekali ya, Pak ya. Dan nanti juga akan kita tunjukkan kira-kira apa aja yang perlu kita butuhkan untuk memenuhi sistem imun kita. Tapi jangan kemana-mana. Stay tune di 96,3 RPK FM Jakarta. .3 RPK FM Jakarta, masih dalam program Obsesi bersama dengan Pak Hendra dari PT Lesmindo Sakti. Iya. Juga ada Pak Frederick Wawaruntu dari Ahli Naturopati. Bersama dengan saya Poppy Natama. Dan kali ini di kuadran yang ketiga kita tadi masih sedikit membahas mengenai vitamin C dan hesperidin. Oke. Ya. Boleh dilanjutkan, Pak? Ya, saya lanjutkan sedikit. Jadi hasil studi docking molekuler hesperidin ini berhubungan erat dengan beberapa mediator inflamasi seperti IL-1B, IL-6 yang bisa menyebabkan badai sitokin yang sangat ditakuti dari infeksi virus corona. Jadi kalau terjadi badai sitokin, hancurlah dia punya paru-paru, nggak bisa tertolong lagi. Iya, sebab waktu terjadi badai sitokin peradangan, maka paru-paru akan memproduksi lebih banyak mukus dan lendir, dia tutup semua itu. Gelombang alveoli, sedangkan dia tidak bisa bernapas lagi, udah. Nah, sekarang jadi karena itu studi tentang hesperidin ini, maka mungkin diharapkan bisa ditemut novel molekul baru untuk imunomodulasi. Oke. Ya, imunomodulasi sehingga jadi kandidat untuk pengembangan agen imunomodulator. Nah. Tapi ketimbang kita berbicara itu ke depan, saya mau berbicara real yang disiapkan oleh alam. Oke. Jadi ada di mana ini hesperidin ini. Hesperidin. Dan hesperidin ini sangat aktif kalau dia bekerja duet dengan vitamin C sebenarnya. Oke. Tidak dipisahkan. Jadi, ada di mana? Tuhan sudah buat ada di jeruk. Karena itu saya bilang dari awal. Nah, saya orang Kristen. Jadi dari sudut pandang Kristen ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Daripada kita panik, mensyukuri, berdoa, kita dibekali dengan sistem imun dan Tuhan menciptakan di alam bahan-bahan alami untuk mendukung sistem imun itu. Betul. Di sebuah jeruk ada vitamin C yang kita kenal. Ada hesperidin, ada rutin, dan ada 100 komponen nutrin yang lain, mikronutrin ya. Tapi vitamin C sama hesperidin dulu. Nah, waktu jeruk muda itu paling banyak hesperidin karena itu jeruk muda pahit rasanya. Iya, betul. Nah, tapi kemudian setelah jeruk menjadi tua, jadi kemudian dia terkonsentrasi di kulit. Kulitnya itu tetap pahit. Tapi bagian kulit yang ke bagian luar itu ada limonen, itu juga antivirus, antibakteri. Yang kalau kita penjet berminyak, bahkan semut pun mati. Karena mata kita bisa buta. Nah, limonen itu bisa jadi agen pembersih gitu loh. Termasuk dapur yang kotor dan lain-lain. Nah,
di antara lapisan jaringan dalam itu dan di antara serat-serat saks lah. Jeruk itu ada kantungnya kan? Yap. Nah, Betul. ada kantung bulirnya kan? Di situ banyak hesperidin. Oh. Karena itu anak-anak suka makan jeruk, kantungnya disemprot keluar, dibuang sarungnya betul. karena pahit. Iya. Tapi betul. disitulah hesperidinnya. Oh, oke. Nah, kita kunyah kalau nggak tahan di blender aja. Nanti sebentar kita akan demo bagaimana kita bikin jus jeruk yang kaya vitamin C dan hesperidin Oke, gitu kan. betul. Nanti langsung Nah, diperagakan nanti Pak kita Hendra praktekkan ya. sebentar itu. Oke. Nah, jadi dia pahit kalau dia pahit. Nah, tidak harus selalu jeruk manis. Saya tidak tahu, Pak Hendra siapkan sebentar kita mau demo. Iya. Apakah ada jeruk manis? Ada, atau Pak. jeruk mandarin. Kita combine dengan jeruk nipis saja. Iya. Sebab kita mau ambil kulitnya. Iya. Dari jeruk nipis kita mau ambil sedikit asam sitratnya. Sebab kalau lemon kan takut ada pengawet import. Oke. Kalau jeruk lokal, jeruk nipis kan tidak ada pengawet. Betul. Kita cuci bersih aja sebab kita mau pakai sebagian kulitnya. Boleh. Oke. Nah, memang agak getir sedikit, agak pahit. Tapi disitulah hesperidinnya. Oke. Yang antivirus, Betul. yang Tuhan bikin gitu Iya. kan. Dan nanti juga kalau misalnya sahabat RPK mau langsung nih menghubungi Pak Hendra, nanti juga Pak Hendra akan langsung memeragakan ya. Bagaimana Ya. cara mengolahnya? Sahabat RPK bisa hubungi Pak Hendra langsung nanti di 0811 9956 33 0811 9956 33. Ya. Mari kita lanjutkan kembali. Nah, oke. Nah, vitamin C tadi di jeruk saya bahas kenapa jeruk karena keunggulannya ada hesperidin tadi gitu kan. Nah, ada berikut sumber vitamin C tertinggi, lebih Yap. tinggi dari jeruk sebenarnya. Oh, ada Pak. Ya, jeruk itu urutan kelima. Oke. Urutan pertama dari buah-buahan tropis itu adalah jambu biji. Jambu biji. Tapi kalau makan jambu biji itu dengan dia punya biji di sela-sela biji Ya. itu yang warna merah itu, Betul. itu juga di situ ada nutracetikal di situ. Justru aromanya seperti aroma stroberi dan enak. Iya. Iya. Nah, jambu biji itu kalau saya pakai data dari USDA database, jambu biji itu 419% dari kebutuhan daily value, kebutuhan harian vitamin C kita. Oke. Dia sementara jeruk itu hanya 100% 106%. Iya. Dan kalau tadi di jeruk ada bioflavonoid yang disebut hesperidin. Hesperidin. Nah, di jambu biji ada bioflavonoid yang disebut quercetin. Itu juga sama, itu bisa memblok IL-6 untuk memblok badai sitokin. Oke. Jadi untuk artinya dalam bahasa awam untuk meredakan peradangan. Meredakan peradangan. Jadi kalau peradangan itu bisa reda, maka nafas tidak menjadi sesak sebab produksi lendir itu berkurang. Oh, oke. Itu Seperti merupakan salah itu. satu keunggulannya ya. Ya seperti itu sebab infeksi pernafasan, semua infeksi pada pernapasan terjadi peradangan. Yap. Dengan virus flu atau virus SARS-2 COVID-19 ini, maka alveoli itu akan dipenuhi dengan lendir. Okay. Nah, jadi setelah difoto putih semua itu paru-paru itu rusak, dia mati kan. Alveoli itu gelombang, kita bayangkan seperti renceng buah anggur atau duku itu, alveoli seperti itu, gelombang gelembung-gelembung paru-paru. Ada begitu banyak. Nah, itu dipenuhi lendir, nanti dia nggak bisa bernapas. Padahal itu kan hanya selapis sel untuk supaya gas bisa bertukar masuk keluar oksigen karbon dioksida dengan kapiler-kapiler darah. Nah, Betul. jadi quercetin maupun hesperidin dapat menjadi anti-inflamasi, anti peradangan. Di counter langsung Iya. ya, Pak ya. Nah, jadi jangan lupa tadi jambu biji dan kemudian jeruk. Jeruk. Iya. Nipis. Iya. Nah, jadi lebih baik jangan di jus. Sebab kita juga perlu serat yang larut air, pektin yang ada di situ untuk memperbaiki kita punya prebiotik yang ada di usus. Sebab itu penting juga untuk sistem imun. Nah, itu ada di jambu biji. Jambu Serat. biji. Ya. Nah, jadi itu harus di blender. Di blender. Iya. Nah, bagaimana dengan biji-bijinya itu? Nah, ada blender dengan kecepatan putaran tinggi, ada filter saringannya sehingga biji yang kasar itu tertahan, kemudian semua nutrisinya Betul. bisa keluar. Nah, Anda bisa gunakan blender seperti itu. Yep. Ya. Baru buah di sayuran ya. Tadi buah ke berikut.
stroberi dan kiwi itu hampir sama dengan jeruk dan pepaya. Ya mungkin kita nggak punya duit untuk beli kiwi, tapi ada stroberi yang agak murah, ada pepaya yang lebih murah. Saya selalu mengajarkan pepaya, nanas, apel. Papaya Ya, nanas. blender pepaya, nanas, apel, Oh, oke. atau makan jambu biji. Dan kalau kita mau hitung buah apa hitung sayur, ini paprika ya, itu juga sumber vitamin C nomor 2 itu, bell pepper, paprika. Vitamin C nomor 2. Iya, iya. Dia 200% lebih tinggi. Terus sayuran hijau yang ada brokoli, ada vitamin C. Tomat, ada vitamin C. Kale, ya, ada vitamin C. Dan rata-rata buah-buahan ada vitamin C. Tapi saya hanya bicara tadi 10 terbanyak. Yang paling tinggi kandungannya. Yang paling tinggi dan ada di sekitar kita dan kita bisa memperoleh. Musim virus corona, musim jeruk juga, musim jambu biji, musim pepaya juga. Oke. Jadi artinya Tuhan tidak membiarkan kita kebingungan Betul, untuk pastinya. melawan virus corona. Iya. Jadi balik lagi ya Pak, kita nggak boleh panik, Tidak boleh panik. nggak boleh juga berlebihan menanggapi situasi sekarang ini. Ya, Karena yang penting juga- kita ya seperti tadi atur pola makan kita mengenal nutrien yang ada pada buah tadi yang sudah saya jelaskan, vitamin C, kemudian kita mengkonsumsinya secara teratur ya dengan sistem imun kita yang kuat. Maka kita bisa menang melawan badai virus corona ini. Oke, pastinya sahabat RPK juga tambah semangat nih ya mendengar berita baik dari Pak Frederick yang tadi jelaskan. Dan nanti juga kita akan langsung melakukan Ya, demo. praktek Ya. demo ya. Demo. Kita akan demo, tapi tadi vitamin C ya. Iya. Yang Vitamin berikut C. vitamin A. Ya. Nah, vitamin A paling tinggi itu juga ada di sekitar kita. Bukan hanya Apa itu? wortel, semua umbi-umbian dan Oke. sweet potatoes apa itu? Ubi jalar. Yap, Orang Sulawesi Utara bilang batatas itu, ubi jalar. batatas. Oke. Ubi jalar orange, ubi jalar putih, ubi jalar ungu, semua ubi jalar. Kita dapat 200% lebih, 200 dari daily value, kebutuhan harian. Yang nomor 2 adalah labu. Nomor 2 adalah wortel, nomor 3 adalah labu. Sementara dari sumber protein yang Yap. mengandung vitamin A, tuna. Hmm. Dari ikan-ikan itu tuna Tuna. tongkol itu sumber vitamin A yang Oke, baik. oke. Ya. Jadi ya tidak perlu Anda merasa bahwa protein kelas 1 Anda harus mengkonsumsi daging. Betul. Ya, hasil laut di Indonesia begitu berlimpah dan Yap. lebih murah dari harga daging. Anda mendapat protein, Anda dapat juga vitamin A untuk membantu sistem imun Anda. Kemudian ya Anda juga mendapat asam lemak tidak jenuh dari ikan-ikan itu kan. Betul. Asam lemak omega 3 ada sebagian di sana. Kemudian bayam. Bayam. Kemudian cantaloupe itu cantaloupe itu Kol, apa? bukan. Melon. Melon, melon. Ada melon, kemudian tadi vitamin C ada di bell pepper tadi, paprika. Paprika. Itu ada juga di vitamin A ada juga di paprika. Baru kemudian di brokoli ada vitamin C, ada juga vitamin A. Dan ada juga vitamin A di lettuce. Dan sebentar nanti kita akan bahas asam folat. Ya. Sudah itu. Oke. Oke, dan sahabat RPK yang nanti mau mendapatkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi Pak Hendra langsung di 0811 995633. 0811 995633. Dan sahabat RPK jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di 96,3 RPK FM Jakarta. Masih di 96,3 RPK FM Jakarta dan kita juga masih dalam program Obsesi, obrolan sehat dan berisi. Kali ini di kuadran yang terakhir seperti janji kita ya Pak ya. Tadi kita sudah janji akan mau memperagakan bagaimana cara membuat satu buah minuman yang bisa kita pakai dan kita konsumsi kali ini. Dan sudah hadir bersama dengan kita Pak Hendra dari PT Lismindo Sakti, juga Pak Frederick Warwaruntu selaku ahli naturopati. Dan kali ini di hadapan kita sudah tersedia beberapa buah
Ada jeruk, paprika, juga ada wortel, dan juga ada jahe. Pepaya juga ada loh ternyata. Ya, pepaya. Oke. Ada papaya belum. Papaya. Oke. Selain buah-buahan ini, dalam studio kita juga misalnya sahabat RPK yang melihat kita melalui YouTube streaming juga bisa dilihat di meja kita ini sekarang juga sudah ada blender. Nah, blender ini juga fungsinya cukup banyak dan pastinya sangat. Nah, sudah ada 2 blender saat ini yang ada di meja kita dan kita juga perlu tahu nih ya sahabat RPK, kira-kira blender yang dibawa oleh Pak Hendra ini punya kelebihan apa aja? Boleh dijelaskan Pak Hendra? Boleh. Ya. Yang pertama, yang pasti dia bisa memanas seperti Bisa di sini. memanas. Ya, kalau mungkin pendengar bisa melihat melalui audio streaming, Iya. kelihatan kan ada kepulan uapnya, Oh, itu berarti oke. sedang memanaskan. Itu lagi memanaskan. Nah, nanti akan dibuat oleh Pak Fredrik jamu dari rempah-rempahan. Oh, oke. Ya, yang ini memang tidak dimiliki oleh produk lainnya. Pasti. Ya, dan bukan hanya itu, dia berfungsi sebagai blender juga. Jadi dimasak terus di blender. Oke, jadi Ya, kelebihannya itu. Ya. ada beberapa kelebihan langsung jadi satu. Ya. Langsung oleh produk ini. Nah, kalau yang ini sama sebenarnya mesinnya. Cuman yang ini berfungsi sebagai blender, tidak dimasak. Oke. Ya. Blender ini hasilnya halus sekali karena mata pisaunya 6 dan putarannya tinggi sekali. Jadi hampir-hampir kita tidak rasakan lagi yang dikatakan ampas. Oh, Ya, oke. saking halusnya. Saking Ya, itu halusnya dia. ya. Oke, Ya, kan. dan blender Nah. ini bisa langsung dipesan dan diperoleh dari Pak Hendra langsung ya? Ya, Dari nomor teleponnya di 0811 995633. betul ya. Nah. Sekarang kita mulai ya dari Boleh. jus ya, Pak. Oke. Pak Fred mau tambahkan? Mungkin ada pertanyaan tadi Pak Hendra katakan Iya. ini putarannya sangat tinggi, Iya. sangat cepat. Ya. Ada beberapa orang menganggap bahwa nanti teroksidasi Iya. buah-buah dan sebagainya. Oke. Nah, jadi supaya tidak teroksidasi di blend dalam keadaan dingin. Kalau suhu naik, kemungkinan teroksidasi terjadi. Betul. Kemudian karena putaran sangat cepat, jadi hanya 1 menit sudah selesai pekerjaannya. Maka lebih kecil kemungkinan terbentuk panas. Kecuali blender putaran lambat Iya. dan terlalu lama akhirnya menjadi panas. Betul. Dan itu bisa teroksidasi. Kemudian dari buah-buahan yang sangat mudah teroksidasi sebenarnya apel, gitu kan. Tapi seperti jeruk dan lain-lain tidak terlalu mudah teroksidasi, apalagi dalam keadaan yang dingin. Iya, betul. Saya kira itu tambahan Bisa jadi penjelasan salah saja. satu lebih banyak lagi kelebihannya ternyata produk ini ya Pak. Iya. Selain kelebihan, dia tidak merusak nutrisinya. Betul. Iya. Tetap Itu terjaga. dia. Yang disampaikan oleh Pak Fred itu. Betul. Ya. Betul. Kita lihat demonya ya langsung ya. Oke. Oke. Oke, di sini Jadi ini jeruk sesudah dicuci cuci sudah. dengan kulitnya, Kulit-kulitnya. kita masukin. 2. Ya. Oke. 2 jeruk. Ya, pepaya kita masukin Pepaya. pepaya. Iya, supaya enak. Tambah vitamin C, iya. Iya. Cukup. Terus paprika ya, Pak. Oke, paprika nanti Oke. sebentar. Ya. Baru Kita kasih jahe satu Jahe. potong. Ya, jahe juga bersifat anti peradangan. Oke, Ya. berarti sudah ada jeruk, pepaya, Pepaya. jahe juga, Jahe. wortel ya? Enggak, jeruk pepaya aja. Oke, jeruk pepaya. Jeruk pepaya. Wortel udah ada nih, Pak. Oh, ada wortel, ya, nggak apa-apa. Sebenarnya apa-apa. mainnya adalah jeruk pepaya. Oke. Oke. Iya. Kita mulai ya, Pak ya. Iya. Kita posisi jus kita. Ya. Kecepatannya tinggi sekali, makanya di sini terdengar suaranya luar biasa sekali. Berisik ya. Dan waktunya otomatis 1 menit. Saya tidak perlu matikan, otomatis ya. 1 menit. Iya itu. Jadi Sudah ada timernya. begitu cepat luar biasa sekali. Tidak merusak nutrisi jadinya. Dan kulitnya pun halus sekali. Oke. Nanti mungkin luar biasa.
Bobby bisa coba. Oke, siap. Ya. Lihat, tinggal mungkin 10 detik lagi dia akan mati dengan sendirinya. Wow. Itu dia. Sudah terlihat halus banget ya, Pak. Kelihatan halus sekali. Betul, betul. Wow. Seperti itu. Oke, jadi langsung bisa. Oke, Ya. jadi itu udah selesai. 1 menit saja Ya. sudah kita dapatkan produknya ya Pak ya. Ya. Ini saya akan keluarkan. Dikeluarkan. Lalu ini kental sekali. Betul. Tanpa air. Tanpa air. Ini. Jadi kita bisa encerkan sedikit dengan air, Ya. tapi kalau mau terasa enaknya ya nggak perlu diencerkan. Iya. Betul, 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 betul. Biar semakin banyak nutrisi yang kita dapatkan gitu ya Pak ya. Oke, dan pastinya perlu diperjelas lagi nih Pak. Ya. Dari yang kita buat ini, praktikan ini pagi hari ini, Iya. sudah berapa banyak nutrisi dan vitamin yang kita dapatkan? Ya. Jadi tadi seperti dibahaskan itu ada vitamin C-nya, ada vitamin A-nya, kemudian ada hesperidinnya, kemudian taste-nya juga enak gitu kan. Kita dapat juga kalori di situ sebab Iya. ada gula buah di Betul. sana. Aromanya juga terasa. Iya, Terasa, aromanya ya. juga terasa. Ya. Nah, jadi kita dapatkan satu campuran buah yang enak dan bagus untuk sistem imun kita. Kita bisa minum dari pagi, habis bangun tidur minum air, langsung minum ini nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Sebelum sarapan. Oke. Gitu kan. Kita boleh minum di siang hari yang panas atau di sore hari. Oke. Di 96,3 RPK FM Jakarta tadi kita udah membahas mengenai jus buah-buahan. Dan untuk sahabat RPK mau membeli produk ini, blender yang super luar biasa ini, sahabat RPK bisa langsung hubungi Pak Hendra Ya. di 0811 995633. 0811 995633. Dan kali ini kita beralih nih ya ke Ya. sayur-sayuran. Ya, di sini saya mau jelaskan ya. Yep, Kalau tadi itu kita blender. tadi di blender. Jadi yang disebut blender itu buah utuh dicampur dengan sayur-sayuran dan sebagainya. Berarti kita dapatkan sarinya semuanya Betul. tanpa dipisah Tanpa dengan serat. Seratnya. Kalau ini kita gunakan Saringan. saringan, Oke. kita mau pisahkan. Lalu nanti Kenapa? ini sudah berarti satu produk ya Pak? Satu Sudah produk. didapatkan. Betul. Didapatkan langsung. Nah, ini yang disebut, boleh dikatakan disebut juicer. Juicer. Jadi ampasnya terpisah. Oke. Kenapa? Karena sayuran tidak boleh semuanya kita makan, perut kita sebah, nggak kuat. Betul, betul, Ya. betul, betul. Oke. Oke, Jadi kali ini yang dibutuhkan apa saja? Pak Fred apa aja Pak Fred? Jadi itu selada romaine itu kita dapatkan asam folat di sana, Ya. Oke, vitamin selada. B9, kemudian brokoli, Brokoli. tadi sudah disebutkan ada vitamin C, vitamin A, Betul. ada asam folat. Betul. Kemudian wortel, ya ada karotenoidnya di situ, provitamin A. Kemudian kita tambah peterseli itu ada quercetinnya di situ. Terus Ya. Kemudian kita tambah paprika, paprika. ya ada luteolin di situ juga anti peradangan. Dan kita kasih jahe. Jahe. Ini ada baby spinach kan? Ada, kita ada. kasih baby spinach ya. Oh, oke. Itu Spinach. ada alpha lipoic acid di situ untuk mengatur kembali daur ulang vitamin A, vitamin C. Ada Kita kasih jahe anti peradangan dan Jahe. kita kasih nanas nanas. untuk mengubah rasa, dan juga nanas ini anti peradangan, anti Oke. inflamasi. Oke. Ya. Oke, Nah, kita ini buat jus sayuran yang Kalau ini rasanya takarannya seperti apa Pak? Ya. Bisa sahabat RPK mau bikin. Yang kalau untuk pembuatan memang ini yang normal. Ini yang normal. Jadi bukan ke terapi, Oke. ya. Jadi makanya bebas sebenarnya. Bebas saja. Ya. Betul. Nggak usah khawatir harus berapa, bebas. Oh, oke. Sekuat perutnya aja, ya. Oke. Oke. Sesuai produk aja. Sekarang kita langsung Jus. jus. Ya, ini jus ini ampasnya nanti saya akan pertunjukkan. Oke. Kita akan lihat hasilnya. Oke. Ya, ampasnya seperti apa. Berasa ya? Berasa Wangi udah paprikanya ya? wangi.
sehari. Betul. Nggak sampai perlu 1 menit nggak ya. perlu 1 menit ya. Bisa langsung kita dapatkan sarinya langsung. Wah, sahabat sarinya. RPK nih ya, yang melihat kita melalui video streaming Iya. di YouTube RPK FM, Ya. langsung didapatkan. Jadi ini sarinya dengan sedikit serat. Kalau kita kekurangan serat dan perlu serat lebih banyak, tinggal kita ambil Ambil di semuanya. Misalnya 2 sendok kita masukkan kembali. Dicampur lagi ya. Iya. Oke. Iya. Ini serat yang sudah halus sekali, Betul. sudah berbentuk Oh. ya serat yang sangat halus sehingga tidak menyebabkan sebah di saluran pencernaan kita. Oke. Cuma kita tidak perlu terlalu banyak, mungkin 2 sendok saja kita cukup ya. masukkan. Oke. Oke, dan bisa langsung kita minum gitu ya, Pak ya. Ya, kita cicipi. Oke. Oke. Ya. Oke. Ya. Dan kali ini yang ketiga, sesuai janji kita tadi, Ya. salah satu kelebihan dari blender yang Pak Hendra bawa pada pagi hari ini, kita mau buat apa nih, Pak? Ya, ini jamu yang Jamu. sekarang lagi tren. Oke. Ya. Jadi ada orang bilang jamu ala Pak Presiden kita Pak Jokowi. Betul. Ada juga Pak jamu empon-empon ya. Empon-empon. Ya, langsung. Bisa dibuat juga dengan blender ini. Iya, Wah, luar dibuat, biasa. dimasak. Ini dia yang saya katakan ya. Ini saya beri temulawak, Temulawak. kita masukin, sudah mendidih, airnya kita bisa lihat di sini. Udah ada uap-uapnya ya, udah mendidih saya beri air. jahe, Jahe. ya. Kemudian saya beri lagi serai, Oke, serai. ya. Terus kayu manis. Kayu manis. Ya, semuanya ditaruh di sini. Ya. Nah, ini tambah lagi jahenya. Ya. Terakhir nanti setelah selesai kita akan berikan kunyit Kunyit. Iya. Setelah selesai. setelah selesai. Oke, Jadi itu saja yang kami akan peragakan ya. siap. Nah, kalau setelah selesai nanti di sini kita bisa blender. Di Jadi blender kami juga. bisa blender alatnya ini ya. Oke, Jadi dia fungsinya dia memanaskan, memanaskan. terus dia blender. Wow. Langsung luar biasa. otomatis. Langsung. Harusnya otomatis. Oke. Harusnya, tapi karena memang perlu waktu, Mm-mm. tapi saya coba langsung blender. Oke, kita Seharusnya langsung tidak blender perlu, ya. dia otomatis sendiri. Oke. Karena memang ada waktunya. Jadi untuk sahabat RPK yang mau beli dan langsung diperagakan di rumah nanti bisa otomatis. Otomatis, Karena benar. kita ini terbatas waktu gitu ya. Jadi harus saya kita harus blender. blender. Oke, Tapi kan langsung saja. sudah terbukti sekarang mendidih. Betul. Kalau, dari tadi udah ada uapnya ya gitu iya. ya. Pendengar RPK lihat melalui audio streaming, airnya bergolak. Betul, betul. Ya. betul, betul. Jadi saya sekarang coba tekan tombol jus. Nah, ini juga pakai saringan. Ini juga pakai saringan. Ya, Oke. jadi nanti ampasnya disaring. Wow. luar Ampasnya biasa. kita saring. Wah. Wanginya Ya. juga udah terasa ini langsung. Ya. Oke. Ya, ya sudah cukup. Mungkin kita mau sedikit tambahan dari Pak Fredrik. Bisa ceritain Pak mengenai kandungan daripada temulawak, jahe dan sebagainya Pak. Oke. Ya. Jadi jamu empon-emponan itu sebenarnya sudah dikenal dengan kemampuan antiinflamasinya. Jadi itu terdiri dari tadi jahe itu punya gingerol antiinflamasi, Yap. kurkumin yang ada pada kunyit temulawak, kemudian golongan simbopogon ini serai-seraian ini juga punya kemampuan antiinflamasi. Oke. Dan ada kayu manis di situ bukan hanya untuk mengharumkan. Kayu manis itu punya kemampuan antiinflamasi, anti gula darah, anti kolesterol. Jadi ini satu jamu boleh dikatakan jadi minuman wedang untuk melancarkan peredaran darah, Yap. mengendalikan kolesterol, baik untuk pencernaan dan meningkatkan sistem imun. Oke. Ya. Dan jadi dari ketiga yang sudah kita buat ini, tadi sudah ada sayur-sayuran, buah-buahan, juga tadi ada jamu Ya. yang spesial dibuatkan oleh Pak Hendra. Ya. Dan mungkin closing statement dari Pak Fredrik mengenai hari ini.
Jadi yang dapat saya sampaikan adalah jangan panik. Kalau kita memiliki sistem imun yang prima, maka kita dapat bersama Ya. melawan badai coronavirus ini dan kita pasti menang. Ya. Oke, sahabat RPK tadi sudah selesai ya. Kita blender jamunya dan kali ini kita lihat langsung Hasilnya. Hasilnya. Baik, saya akan keluarkan Popi ya, Oke. supaya pendengar RPK ini tahu seperti apa hasilnya. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Cepat sekali. Cepat Betul. sekali. Nggak sampai 1 menit ya Pak Hendra ya. Ya, untuk Oh, karena luar kita biasa. blender. Ya, oke itu saja. Jadi nanti bisa langsung diminum langsung Iya. ya. Sudah jadi. Sudah jadi. Oke. Oke, dan untuk sahabat RPK mau beli langsung blendernya nih yang sudah kita lihat tadi betapa banyaknya kelebihannya, kecanggihannya gitu ya sahabat RPK, nggak perlu rebus-rebus. Itu udah Ya. zaman tahun berapa gitu ya Pak ya. Sahabat RPK bisa langsung telepon Pak Hendra Ya. dan order langsung di 0811 995633. 0811 995633. Dan terima kasih banyak Pak Frederick juga Pak Hendra hari ini kesediaannya berbagi. Wah, banyak banget yang dibagiin buat kita hari ini ya. Ya. Dan terima kasih banyak juga sahabat RPK yang sudah mendengarkan. Dan pastinya ini semua nggak bakal terlaksana ataupun nggak bakal kita rasain efeknya kalau sahabat RPK nggak beli. Jadi langsung aja telepon Pak Hendra. Dan berakhir pula acara kita Obsesi pada pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa, jangan kemana-mana. Stay tune di 96,3 RPK FM Jakarta.